Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-samin wal khamsun min suwaril Quran, suratul Mujadalah. Surah yang ke-58 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah yang bernama Al-Mujadalah. Ini surah madaniyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah sintani wa isrun, 22 ayat. Ma makna al-mujadalah? Al-mujadalah artinya adalah perdebatan, sebagaimana yang dinyatakan di permulaan surah ini tentang seorang perempuan yang mendebat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki illa Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah mendengar perkataan seorang perempuan yang mendebat engkau wahai baginda Rasulullah tentang suaminya, dan perempuan itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, menurut para ulama tafsir, ayat ini turun kepada salah seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Sa'labah. Ada yang mengatakan Khawlah binti Hakim. Nah, Khawlah ini istri daripada sahabat Nabi yang bernama Aus bin Thamit. Disebutkan di dalam riwayat itu, suatu hari Aus bin Thamit mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, namun istrinya tidak mahu. Maka Aus pun marah kepada istrinya. Kemudian si Aus ini mengucapkan kata-kata yang kurang baik kepada istrinya. Ujar si Aus, anti alayya ka zahri ummi, engkau ini macam seperti ibuku saja, tidak boleh diajak berhubungan. Setelah istrinya ini mendapatkan perkataan yang kurang baik oleh suaminya tadi, maka Khawlah pergi mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujarannya, wahai Rasulullah, bahwasanya suami saya telah mengucapkan perkataan yang kurang baik kepadaku. Kalau istilah fikihnya zihar, menzihar, menyamakan istrinya ini dengan ibunya, seolah-olah haram untuk berhubungan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, harumti alaik, engkau wahai perempuan haram atas suami engkau. Nah, si perempuan tadi kemudian mendebat akan baginda Rasulullah. Ujarnya, ya Rasulullah, ma zakara talaka, wahai Rasulullah, suami saya tidak mengucapkan talak, tapi dia hanya mengucapkan kalimat zihar. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab lagi, harumti alaik, engkau wahai perempuan haram atas suamimu. Artinya tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, si istri ini pun terus mendebat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah surah yang dinamakan dengan surah Al-Mujadalah. Nah, setelah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aus bin Thamit, suaminya Khawlah tadi. Dipanggillah Aus ini. Ujar Nabi, apa yang sudah engkau lakukan Aus terhadap istrimu? Ujar si Aus, saya telah mengkaul, menzihar dia ya Rasulullah. Lalu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ini masih ingin berhubungan suami istri dengannya? Masih ingin ya Rasulullah, ujar Aus. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan nasihat sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna liman qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa'it'amu 60 miskin zalika litu'minu billahi war rasul wa tilka hududullah walil kafirin azabun alim. Nah, Nabi kita menjelaskan daripada ayat tadi ada 3 hal yang mesti engkau lakukan. Yang pertama, sebelum engkau menyentuh istrimu, maka engkau mesti memerdekakan seorang budak. Kemudian yang kedua, kalau engkau tidak mampu yang demikian, maka berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, kalau engkau tidak mampu juga, maka berikan makan 60 orang fakir miskin. Nah, setelah itu barulah engkau boleh menyentuh istrimu. Nah, inilah yang disebut di dalam fikih kafarat zihar. Jadi berhati-hatilah kita dalam ucapan kita, kaul kita. Jangan kita ini berani mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Jadi ada beberapa hal, beberapa kejadian, beberapa perkara yang mesti terjadi setelah seseorang itu menikah, yang perlu kita tahu, yang perlu kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kemungkinan terjadi sesudah menikah itu adalah talak, dan agama telah mengatur bagaimana talak itu supaya tidak menjadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diatur oleh agama kita sedemikian caranya. Bagaimana menceraikan istri pun sudah diatur oleh agama kita agar tidak berdosa. Kemudian yang kedua, sesudah menikah itu mungkin terjadi yang namanya raja'ah atau rujuk. Bagaimana hukumnya, bagaimana caranya, sudah dijelaskan juga di dalam agama kita. Adapun lagi yang ketiga, setelah menikah itu yang mungkin terjadi lagi adalah zihar, menyamakan istri dengan orang yang haram dinikahi. Walaupun hanya sekadar ucapan sahaja, maka berhati-hatilah kita dalam ucapan. Contoh kecilnya, kita mengatakan rambut engkau ini persis macam rambut ibuku. Nah, itu zihar kecil, menyamakan istri dengan orang yang haram dinikahi. Jadi berhati-hati apabila kita menyamakan istri kita
kita dengan orang-orang yang haram dinikahi tadi, maka sejak ucapan itu keluar tidak boleh lagi kita menyentuhnya kecuali kita melakukan salah satu di antara 3 perkara yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang keempat, setelah pernikahan itu mungkin juga terjadi yang namanya ilah. Nah, mungkin kita jarang mendengarkan kejadian ini di masyarakat. Ilah itu adalah seorang suami bersumpah tidak akan menyentuh istrinya selama 4 bulan lebih. Contohnya, ujar suami, aku bersumpah demi Allah tidak akan menyentuh engkau selama 4 bulan lebih 10 hari. Nah, ini namanya ilah. Kemudian yang kelima, ada lagi kejadian yang mungkin saja terjadi setelah pernikahan adalah li'an. Sesuatu kejadian umpama seorang suami melihat dengan mata kepalanya sendiri istrinya melakukan perzinahan, atau si suami ini mendakwa istrinya melakukan perzinahan. Nah, ini kalau suami tidak melengkapi dengan 4 orang saksi atas kejadian tersebut, maka suami akan dihukum atas dakwaannya itu. Walaupun perkara itu benar-benar terjadi, namun kerana tidak adanya saksi maka batal dakwaannya. Misalnya kalau kita ini benar-benar melihat sendiri, contohnya istri kita melakukan perzinahan namun kita tidak ada saksi mata, jangan dulu kita mendakwanya. Karena bila mana kita benar kemudian kita melaporkan namun tidak ada saksi mata, maka kita yang akan dihukum orang. Nah, dalam masalah ini bagaimana seorang suami mengatasinya? Jadi di dalam fikih ada namanya istilah li'an. Bentuk li'an itu macam apa? Contohnya di masjid dikumpulkan orang-orang muslimin dan muslimat, kemudian di situ ada hakim agama, ada juga si perempuannya, kemudian si laki-laki itu pun naik ke atas mimbar lalu ia berkata, asyhadu billah innani laminas shadiqin mimma ramaitu bihi zawji minaz zina. 4 kali si suami mengucapkan itu di hadapan orang banyak. Ujarnya, aku bersaksi dengan Allah bahwa aku benar menyaksikan dan dengan apa yang aku dakwakan terhadap istriku daripada ia melakukan perbuatan zina. Dan kemudian diakhiri dengan kalimat, wa alayya la'natullah in kuntu minal kazibin. Dan aku berani, ujar suami, menanggung laknat Allah sekiranya aku berdusta dalam apa yang aku dakwakan terhadap istriku. Nah, ini namanya li'an. Bila suami ini berani melaksanakan li'an, maka dia selamat daripada hukuman karena mendakwa istrinya tadi berzina tanpa adanya saksi. Nah, sekarang istrinya yang akan mendapatkan hukuman. Kecuali istrinya ini membalas li'an dengan li'an juga, istrinya juga melakukan sumpah, maka istrinya pun selamat daripada hukuman dunia dan si suami pun selamat daripada hukuman di dunia. Manakala di akhirat pasti akan sangkut, pasti akan terkena, pasti akan terkendala antara dua. Siapa yang benar dan siapa yang salah akan langsung disidang di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kamu jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka itu mencintai orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Tidak akan kamu jumpai orang-orang yang beriman itu mengasihi kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul, dan tidak akan kamu jumpai orang-orang yang beriman itu mengangkat pemimpin daripada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul, sekalipun mereka itu adalah keluarga, anak, saudara mereka. Artinya walaupun itu ayah kita, abah kita, tapi kalau itu orang ingkar kepada Allah, maka si anak sedikit pun tidak ada cinta kepada ayahnya. Nah, Ibnu Abbas berkata ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sahabat Nabi yang bernama Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Abi Ubaidah ibn al-Jarrah ini adalah sahabat Nabi, tapi ayahnya masih kafir. Dalam perang Uhud bertemu anak dan ayah. Akhirnya Abi Ubaidah ini walaupun itu ayahnya yang kafir, tapi tetap perang dan dia pun membunuh abahnya sendiri. Nah, di sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji sikap daripada Abi Ubaidah. Walaupun itu orang tuanya, tapi kerana dia ingkar kepada Allah, kerana dia hendak menentang dan melawan, hendak membunuh baginda Rasulullah, maka Abi Ubaidah pun melakukan yang demikian. Al-hubbu fillah wal burdu fillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsaku nurul iman al-hubbu fillah wal burdu fillah. Paling kokoh ikatan iman seseorang apabila ada di dalam dirinya cinta kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan benci pada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi di sini para ulama menyampaikan ayuhibba lillah wa fillah. Kita mencintai orang yang soleh, yang takwa kepada Allah karena ini orang dicintai oleh Allah. Kita pun cinta kepadanya. Dan lagi ayuhibbahu, kita mencintai orang yang soleh ini, yang takwa ini. Dan orang soleh yang takwa ini mengajari kita tentang ilmu agama. Dengan ilmu ini aku bisa belajar sembahyang, aku bisa beribadah kepada Allah, aku bisa takwa dan taat kepada Allah, maka kita pun cinta kepadanya. Jangan pula sebaliknya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhiru kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afu minkum wal hadis radullah wa suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi